47 rumah warga Desa Ngelipar, Gunung Kidul rusak diterjang angin puting beliung. BPBD mengimbau warga untuk waspada namun tidak perlu panik terkait fenomena cuaca ekstrim ini. Inilah rekaman video amatir yang menunjukkan detik-detik terjadinya angin puting beliung di Desa Ngelipar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga sempat dibuat panik akibat terjangan angin puting beliung. Puting beliung termonitor. BPBD setempat mencatat 47 rumah warga rusak dan 1 rumah rata dengan tanah akibat terjangan puting beliung. Terutama atap rumah ini yang banyak karena atap juga ada yang dari gendek maupun ada yang dari asbes ini terbawa angin. Ini sementara yang kami peroleh seperti itu, kemudian ada beberapa yang mungkin agak rusak parah karena kena pohon yang tumbang. Selanjutnya BPBD setempat mengimbau warga untuk waspada dan tidak panik menghadapi fenomena cuaca ekstrim yang terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Status Gunung Merapi naik dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Antisipasi dilakukan dengan menyiapkan lokasi pengungsian. Sementara pemerintah Yogyakarta meminta warga untuk tidak panik. Naiknya status dari level 2 waspada ke level 3 siaga setelah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi melakukan pemantauan Gunung Merapi di perbatasan kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menanggapi kenaikan status Gunung Merapi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, meminta warga tidak perlu panik. Ya, masyarakat saya kira tidak perlu panik ya, karena kan sudah hafal lah masyarakat di Sleman, khususnya di sekitar Merapi. Saya kira mereka sudah paham seperti itu. Hanya saya mohon yang jauh dari Merapi tidak usah panik dengan kenaikan ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyiapkan 3 lokasi pengungsian bagi warga di wilayah rawan. Bara pengungsian salah satunya disiapkan untuk warga Desa Kerinjing yang berada 5 km dari puncak Merapi. Tempat pengungsian disiapkan berupa tempat tidur, puluhan toilet, dapur umum, dan tempat ibadah dengan memberikan sekat pada setiap ruangan. Selain untuk Desa Kerinjing, lokasi pengungsian juga disiapkan di beberapa desa lain seperti Desa Banyurojo dan Desa Ngargomulyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Kota Batu, Jawa Timur dihebohkan dengan fenomena kemunculan awan cantik di langit. Meski cantik, awan berbentuk seperti pusaran angin atau altocumulus lenticularis ini ternyata berbahaya. Inilah fenomena awan cantik yang menghebohkan warga Kota Batu dan Malang Raya. Awan di atas perbukitan Taman Hutan Rakyat, Tumenggung Suryo, dan Gunung Paderman berbentuk seperti pusaran angin dan topi terbalik. Awan unik ini adalah altocumulus lenticularis yang juga dikenal sebagai awan lentikuler. Awan berbentuk seperti lensa ini umumnya terbentuk di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Meski cantik, awan ini menyimpan potensi bahaya bagi penerbangan. Di atas gunung gitu, karena akibat dari angin yang berhembus di atas gunung, jadinya dia membentuk awan yang seperti topi itu, menyebabkan turbulensi atau guncangan di dalam awan. Jadi kalau pesawat masuk ke situ, nembus ke awan, bisa jadi dia tuh ada guncangan di dalam situ, jadi ada turbulen yang gitu. Sementara dari hasil penelitian, awan cantik ini merupakan pertanda keberadaan gelombang gunung atau yang kerap dikenal dengan angin bohorok. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mengantisipasi banjir di musim penghujan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta mengeruk sejumlah kali yang ada di ibu kota. Di Kali Sentiong, Jakarta Pusat, 1 eskavator dikerahkan untuk mengeruk lumpur yang ada.
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengantisipasi datangnya banjir saat musim penghujan. Di Kali Sentiong, Jakarta Pusat, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta mengerahkan 1 eskavator untuk mengeruk lumpur yang menumpuk. Selain melakukan pengerukan, petugas PPSU juga turut membantu membersihkan sampah yang cukup banyak di Kali Sentiong ini. Kali yang hanya memiliki lebar sekitar 10 meter dengan kedalaman tidak sampai 3 meter ini pun diharapkan mampu menampung debit air dan mencegah banjir. Untuk mengetahui kelanjutan pengerukan Kali Sentiong di wilayah Jakarta Pusat, sudah ada rekan kami Vicky Rian di sana. Vicky, apakah pengerukan masih berlanjut untuk menampung debit air? Ya, baik Davi dan juga Lovi, memang hingga saat ini Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta masih melakukan pengerukan di Kali Sentiong, Jakarta Pusat. Di belakang saya ini, Davi dan juga Lovi, ada 1 eskavator yang masih terus bekerja mengeruk lumpur yang memang cukup banyak mengendap di Kali Sentiong ini. Dan kalau kita lihat dari sisa-sisa lumpur yang baru saja dikeruk, ini nampak banyak sekali lumpur yang mungkin sudah lama mengendap di Kali Sentiong ini. Dan selain melakukan pengerukan, tadi juga dari petugas PPSU juga turut membantu, di mana mereka melakukan pembersihan terhadap sampah yang cukup banyak juga terdapat di Kali Sentiong ini. Dan kalau kita lihat, Davi dan juga Lovi, lebar kali yang kalau saya perkirakan ini hanya sekitar 10 meter saja, dengan kedalaman dari tempat saya berdiri ini tidak lebih dari 3 meter. Memang ini sangat rentan sekali air meluap dan menyebabkan banjir. Dan diketahui pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memang terus melakukan upaya pencegahan banjir. Terlebih saat ini Indonesia memang menghadapi fenomena La Nina yang membuat curah hujan ini meningkat di berbagai wilayah. Dan selain melakukan pengerukan terhadap kali, pengerukan ini juga dilakukan terhadap sejumlah waduk yang ada di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiagakan seluruh pompa yang dimiliki guna mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah ibu kota. Davi, Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Langit ibu kota diselimuti kabut pagi ini. Diduga kondisi ini terjadi akibat peningkatan mobilitas warga setelah sempat libur cukup lama. Seiring dengan kembali berlakunya PSBB transisi di DKI Jakarta, aktivitas warga pun berangsur normal. Jalanan di ibu kota kembali mengalami kepadatan. Sejumlah ruas jalan yang biasa lengang mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini diduga menjadi penyebab langit di Jakarta pagi ini kembali berkabut. Alat pemantau kualitas udara di jantung ibu kota menunjukkan tingkat polusi Jakarta sangat tinggi. Jakarta bahkan menduduki peringkat ketiga kota paling tidak sehat di dunia. Di tengah pandemi, sebuah sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah sudah 3 bulan menggelar sekolah tatap muka. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya. Tetaplah di News Siang.